Caicedo dan Enzo Fernandez kadang-kadang terlihat hilang di lini tengah. Dengan bakat-bakat serangan di depan, mereka memiliki dampak besar saat mereka kesulitan mengendalikan permainan. Pada usia 22 tahun, kedua pemain ini tanpa ragu akan meningkat dan Pochettino berada dalam posisi yang mengagetkan untuk melakukan perubahan terhadap lini tengahnya. Ada seorang pemain lain yang berpotensi menggerakkan Chelsea ke arah yang benar selama paruh kedua musim ini, dan itu adalah Romeo Lavia yang berusia 19 tahun. Produk Akademi Manchester City ini akan menjadi cahaya terang bagi Chelsea. Dengan penuh percaya diri pada bola di kakinya, tahan tekanan alamiah, dan dengan sisi destruktif dalam permainannya sebagai pemikiran bertahan, Lavia sudah menunjukkan kemampuannya sebagai pemain inti nomor 6 di Premier League. Kehadirannya dapat mendorong tim membuatnya menjadi prospek yang sangat menarik bagi Pochettino dan para penggemar Chelsea. Para pendukung berharap bahwa Lavia dapat melakukan hal signifikan di Stamford Bridge dengan skala yang lebih besar, membantu mengeluarkan yang terbaik dari dua pemain termahal di Premier League. Enzo Fernandez sebagian besar diberi peran bebas di lini tengah oleh Pochettino dan akan dominan dalam membangun serangan. Dengan adanya Conor Gallagher yang mampu naik turun di lini tengah akan membantunya secara teori. Secara prospek, Enzo Fernandez dan Conor Gallagher termasuk di antara pemain konsisten dan paling sukses di dalam tim. Jika berbicara soal eksperimen Pochettino, Football London telah membocorkan salah satu strategi Pochettino paling cocok untuk skuad menghadapi tim bertahan atau di blok. Tak perlu diragukan lagi, formasi terbaik Chelsea sangat cocok dengan formasi 4-2-3-1. Seorang Petrovic akan menjadi kiper utama mengingat Robert Sanchez terbaring cedera di ruang perawatan. Adapun barisan belakang akan diisi oleh Malo Gusto, Axel Disasi, Thiago Silva, dan Levi Colwill. Double pivotnya diperankan Enzo Fernandez dan Moises Caicedo, tetapi pada tahap ini peran Enzo lebih ke depan dengan kemampuan dalam membangun serangan. Conor Gallagher sebagai kapten ditempatkan di pos nomor 10. Pochettino menilai Gallagher adalah pemain yang tak kenal lelah. Ia adalah pemain yang paling aktif di berbagai lini. Dua winger saat ini, Cole Palmer di sisi kanan dan Mikhailo Mudryk di sisi kiri, menjadi opsi terbaik pilihan sang pelatih. Lini depan sepantasnya telah diberikan kepada Christopher Nkunku. Terbukti pada debutnya di Premier League melawan Wolves, hanya butuh 30 menit bermain, ia mampu mencetak gol pertamanya untuk Chelsea. Wajar jika Pochettino selalu merubah strategi dan formasi di setiap laga. Harapannya adalah untuk menemukan komposisi skuad terbaik demi kembali bersaing ke papan atas klasemen. Chelsea dikabarkan tertarik memboyong Dani Olmo dari RB Leipzig, mantan rekan setim Christopher Nkunku. Ketertarikan Chelsea ini tak lepas dari keinginan sang pemain yang hendak angkat kaki dari klub Jerman tersebut dalam waktu dekat. Meski masih terikat kontrak hingga 2027, Mundo Deportivo menyebutkan bahwa Dani Olmo berpikir untuk angkat kaki dari RB Leipzig dan mencari petualangan baru. Hal ini lantas membuat tim-tim Eropa termasuk Chelsea tertarik memboyong pemain berusia 25 tahun tersebut di Januari mendatang. Disebutkan bahwa RB Leipzig sendiri sudah mematok bintangnya itu dengan harga sekitar 60 juta euro. Angka tersebut terkesan murah bagi Todd Boehly. Kabar ini mengemuka karena posisi yang ditempati oleh Olmo, yakni sebagai gelandang serang atau pemain nomor 10, akan diproyeksikan sebagai pengganti Conor Gallagher. Posisi gelandang serang atau pemain nomor 10 di Chelsea sendiri terbilang sudah penuh, menyusul adanya 5 pemain serupa di posisi tersebut. Sang pelatih pun saat ini tengah memiliki kebijakan baru dalam pembelian pemain. Ia mengutamakan pemain senior dibandingkan pemain muda yang minim pengalaman. Dani Olmo dirasa pilihan tepat oleh Chelsea untuk menjadi salah satu tambahan amunisi di sektor gelandang serangnya. Ia masuk dalam kriteria Chelsea yang membutuhkan gelandang berpengalaman dan juga punya catatan mentereng. Sejak bergabung dengan RB Leipzig, pemain berusia 25 tahun itu tampil moncer dengan mencetak 26 gol dan 30 assist dari 127 pertandingan. Dengan catatan itu, Chelsea pun akan memanfaatkan hubungan baiknya dengan RB Leipzig. Romelu Lukaku meninggalkan pernyataan mengejutkan setelah tampil baik untuk Belgia saat mereka bermain imbang 2-2 dengan Inggris di Wembley Stadium. Pada sesi interviewnya, sang striker tidak berminat untuk membahas masa depannya setelah pertandingan. Pemain internasional Belgia itu yang berada di Roma dengan status pinjaman menjadi pemain kunci dalam pertandingan melawan Inggris di Wembley.
Meskipun Belgia diimbangi oleh gol penyama kedudukan oleh Jude Bellingham di penghujung pertandingan, penampilan Lukaku sangat mengesankan dan ia mampu menciptakan sebuah gol. Sampai saat ini Lukaku masih memiliki kontrak dengan Chelsea. Ia tampil baik di Italia dengan mencetak 18 gol musim ini. Ada spekulasi jika dia akan bermain lagi untuk Chelsea, tetapi Lukaku tidak berminat untuk membahas hal tersebut pada interviunya. Kita harus melangkah, ini adalah tim dalam proses pembangunan dan kami menampilkan pertunjukannya cukup baik, kata Lukaku. Kemudian wartawan mengubah topik dan bertanya, penampilan dan asis Anda untuk gol kedua sangat mengesankan. Ketika Anda kembali ke Inggris, apakah ada bagian dari Anda yang sangat ingin menunjukkan prestasi? Kemudian Lukaku menjawab, saya tidak tahu, Anda harus bertanya kepada Chelsea apa yang mereka ingin lakukan. Penampilannya untuk AS Roma semakin berkesan dan klub Italia tersebut harus membayar biaya yang cukup besar untuk mengontraknya secara permanen. Kontrak sang striker dengan Chelsea masih akan berakhir hingga 2026. Meskipun masa depannya di Chelsea diragukan, Lukaku tidak mungkin bergabung dengan tim Arab Saudi setelah menolak tawaran pada musim panas lalu. Ada indikasi jika Pochettino tak berhasil mendapatkan penyerang tengah baru, kemungkinan Lukaku akan dipulangkan dan kembali memakai nomor 9 untuk Chelsea. Gary Neville mengirim pesan jelas kepada Noni Madueke dan Mikhailo Mudryk saat membuat pernyataan besar tentang Chelsea. Sejumlah pemain Chelsea beraksi pada Selasa malam saat jeda internasional terakhir musim ini dan kembalinya ke Premier League hampir tiba dengan Chelsea akan menghadapi Burnley pada akhir pekan ini. Noni Madueke menjadi bintang untuk tim U21 Inggris dalam kemenangan telak 7-0 atas Luxembourg. Madueke yang sudah masuk skuad Chelsea telah mencetak 2 gol dan memberikan 2 assist di sepanjang pertandingan meski sangat minim dapat menit bermain. Pemain sayap Chelsea ini juga mencetak gol dalam kemenangan timnas muda Inggris melawan Azerbaijan pekan lalu. Itu artinya dia telah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan selama jeda internasional. Harvey Elliott, rekan setim Madueke di level internasional, jelas terkesan dengan penampilan dari pemain sayap yang licin tersebut. Noni Madueke saat ini sedang dalam performa yang bagus untuk klub dan juga negaranya. Di pertandingan terakhir sebelum jeda internasional 2 minggu lalu, mantan pemain sayap PSV Eindhoven ini mencetak gol solo yang indah untuk memastikan kemenangan perempat final Piala FA Chelsea melawan Leicester City. Di tempat lain, Mikhailo Mudryk menginspirasi Ukraina untuk mengalahkan Islandia dan lolos ke Euro musim panas ini dengan gol kemenangan di menit-menit akhir. Mikhailo Mudryk memulai pertandingan terakhir untuk Chelsea dalam kemenangan mereka melawan Leicester City, tetapi belum pernah diturunkan sebagai starter musim ini. Performa Raheem Sterling yang mulai tak karuan mengindikasikan jika pemain sayap Ukraina tersebut akan diturunkan sebagai starter di pertandingan Chelsea selanjutnya. Sejumlah fans mencemooh Pochettino karena kurang memberikan kesempatan kepada para pemain lain. Bagaimana melihat Noni Madueke dan Mudryk bermain untuk negaranya membuktikan bahwa keduanya pantas untuk diberi menit bermain yang cukup. Ini akan menjadi dorongan besar dari keduanya untuk mendongkrak performa tim di sisa musim ini, kata Gary Neville.